Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Hera Khairunisa SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Pemeriksaan Akuntansi 2. Perkenalkan, saya Mia Anissa Anjarwati dengan NIM 17066623054 dari kelas S1 Akuntansi B. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kertas kerja audit modul 4 yaitu kas dan setara kas. Jadi di sini sudah ada instruksinya untuk mengerjakan modul 4, ada mengenai KKP kas besar, KKP kas kecil, KKP C31, mengenai rekonsiliasi Bank CAB. Kemudian di sini juga sudah ada notes-notesnya untuk mengerjakannya. Oke, jadi langsung aja kita ke bagian yang kas besar. Jadi di sini mengenai berita acara pemeriksaan uang kas besar. Di sini yang A ada sisa uang menurut buku kas. Yang pertama itu jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018, yaitu sebesar 3 juta rupiah. Kemudian ada juga mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari tahun 2019, di mana jumlah debitnya yaitu 24 juta dan jumlah kreditnya sama 24 juta sehingga selisih bersihnya yaitu 0 rupiah. Kemudian yang ketiga ada sisa buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 3 juta rupiah. Kemudian yang keempat ada pemasukan yang belum dibukukan sebesar 11.900.000. Yang kelima, pengeluaran yang belum dibukukan sebesar 0 rupiah. Sehingga hasil akhirnya yaitu jumlah sisa uang kas menurut buku kas besarnya itu ada 14.900. Oke, lanjut. Di sini kita ke yang B, mengenai uang dalam kas. Yang pertama ada uang tunai, ada uang kertas dahulu yang akan kita hitung. Di sini yang untuk nominal 100.000 ada 0 lembar. Kemudian untuk yang nominal 50.000 ada 125 lembar. Nah, untuk menghitung totalnya berarti kita tinggal mengalihkan jumlah lembarnya dengan nominalnya. Di sini kan karena yang 50.000 ada 125 lembar berarti totalnya itu 6.250.000. Kemudian yang nominal 20.000 ada 170 lembar, berarti ada 3.400. Kemudian yang 1.010.000, maaf, kemudian yang 10.000 ada 101 lembar, maka hasilnya ada 1.010.000. Selanjutnya yang 5.000 ada 65 lembar, yaitu hasilnya 325.000. Dan yang 2.000 ada 0 lembar. Nah, kalau dijumlahkan dari uang kertasnya itu menghasilkan 10.985.000. Oke, selanjutnya di sini juga ada uang logam, di mana ada pecahan yang 1.000 itu sebanyak 14 keping. Cara menghitungnya juga sama, berarti tinggal mengalihkan kepingnya dengan nominalnya. Di sini 14 dikali 1.000 berarti 14.000, dan yang 500 rupiah ini ada 2 keping, berarti ada 1.000 rupiah. Nah, jumlah dari uang logamnya ini ada 15.000. Kemudian, jumlah dari uang tunai seluruhannya ada 11 juta pas. Selanjutnya yaitu ada surat-surat berharga, di mana totalnya ada 11.900 dan untuk lain-lain itu 0 rupiah. Sehingga jumlah uang dalam kasnya yaitu sebesar 22.900. Kemudian setelah kita hitung, ada selisih lebih sebesar 8 juta. Nah, ini dari keterangannya, selisih merupakan yang pertama, selisih 6 juta itu merupakan milik PT Pelita, di mana uang tersebut digabungkan oleh kasir. Yang kedua, ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Jadi kesimpulannya, berdasarkan prosedur reperformance uang tagih reperformance atas rincian kas besar ditemukan bahwa terdapat selisih sebesar 8 juta antara nilai buku kas besar perusahaan dengan pemeriksaan fisiknya. Nah, atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik, maka auditor akan melaporkan temuan ini dan menyarankan melakukan perbaikan penyesuaian terhadap selisih yang ditemukan, yaitu sebesar 6 juta milik PT Pelita yang digabung oleh kasir dan 2 juta yang merupakan uang tagihan dari PT Merdeka yang belum dicatat oleh kasir. Oke, kita lanjut ke kas kecil. Untuk kas kecil, perhitungannya juga sama seperti kas besar lagi. Di sini ada sisa uang menurut buku kas.
Yang pertama itu adalah jumlah sisa uang kas menurut buku tahun 2018 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian ada mutasi dari tanggal 1 Januari sampai dengan 5 Januari, di mana jumlah debitnya itu 0 rupiah, jumlah kreditnya juga 0 rupiah, sehingga selisih bersihnya itu juga 0 rupiah. Lanjut yang ketiga ada sisa buku kas pada tanggal 31 Desember tahun 2018 sebesar 2 juta rupiah. Kemudian pemasukan yang belum dibukukan itu ada 0 rupiah, pengeluaran yang belum dibukukan juga 0 rupiah. Dan jumlah sisa uang kas menurut buku kas kecilnya yaitu ada 2 juta rupiah. Selanjutnya adalah uang dalam kas. Yang pertama itu uang tunai, ada uang kertas. Untuk nominal 100.000 itu ada 0 lembar sehingga 0 rupiah. Kemudian nominal 50.000 ada 12 lembar. Cara menghitungnya sama, berarti lembarnya dikali dengan nominal, berarti 12 kali 50.000 yaitu 600.000 rupiah. Selanjutnya, untuk nominal 20.000 ada 18 lembar, hasilnya 360.000, kemudian 10.000 ada 23 lembar, hasilnya 230.000, dan yang 5.000 ada 65 lembar, hasilnya 325.000. Untuk yang 2.000 rupiah itu ada 0 lembar, berarti 0. Jadi jumlah uang kertasnya yaitu 1.515.000. Lanjut ke uang logam. Di sini untuk uang logam 1.000 ada 13 keping, berarti ada 13.000 rupiah. Kemudian yang 500 rupiah ada 4 keping, berarti 2.000 rupiah. Nah, jumlahnya yaitu ada 15.000 untuk uang logamnya. Kemudian, jumlah uang tunainya dari yang uang kertas sama uang logam ada 1.530.000 rupiah. Oke, untuk surat berharganya di sini tidak ada, jadi 0 rupiah. Dan yang lain-lain ada jumlah uang dalam kas sebesar 1.800.000 rupiah. Jadi, setelah dihitung, selisih uang kas itu kurang 200.000. Jadi, di sini sudah ada keterangannya, selisih merupakan selisih perhitungan fisik uang kas kecil senilai 200.000 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kita bisa menyusun parenya, di mana kita akan mendebitkan piutang lain-lain sebesar 200.000 rupiah dan juga mengkreditkan beban yang masih harus dibayar sebesar 200.000 rupiah. Oke, kemudian kesimpulannya berarti berdasarkan prosedur reperformance atas rincian kas kecil, ditemukan bahwa terdapat selisih sebesar 200.000 rupiah antara nilai buku kas kecil perusahaan dengan pemeriksaan fisik. Nah, atas selisih nilai buku perusahaan dan fisik, auditor itu harus melaporkan temuan ini dan menyarankan melakukan perbaikan penyesuaian terhadap selisih yang ditemukan. Oke, di sini kita lanjut ke yang C31. Di sini ada sub supporting schedule bank CAB. Kita akan menghitung, yang pertama kita akan menghitung saldo menurut rekening koran dahulu. Jadi saldonya yaitu sebesar 4.391.410 rupiah. Kemudian akan kita tambahkan dengan setoran dalam proses sebesar 20 juta rupiah. Setelah itu akan dikurang dengan BG yang beredar sebesar 11 juta rupiah. Kemudian setelah kita hitung, saldo menurut banknya itu 13.391.410 rupiah. Selanjutnya kita akan menghitung saldo menurut pembukuan. Saldonya sebesar 5.849.910 rupiah. Kemudian ditambah dengan penerimaan piutang sebesar 10.600.000 rupiah. Dan juga ditambah dengan jasa giro sebesar 156.500 rupiah. Kemudian dikurang dengan koreksi kurang catat sebesar 990.000, BG kosong 2.200.000. Kemudian ada administrasi bank sebesar 25.000 rupiah. Jadi total saldo menurut banknya yaitu 13.391.410 rupiah. Ini sudah balance ya dengan saldo menurut rekening koran. Kemudian di sini ada keterangannya untuk mengerjakan yang C1 tadi ini. Setelah itu kita juga bisa menyusun parenya. Yang pertama itu terjadinya kurang catat atas pembayaran utang kepada PT Berkat tanggal 2 Desember 2018 dengan kode BKK nomor 01 di mana seharusnya itu 100.100.000 rupiah dicatat sebesar 100.110.000 rupiah. Jadi parenya kita akan mendebitkan utang usaha sebesar 990.000 rupiah
dan mengkreditkan bank CAB sebesar Rp990.000. Kemudian yang kedua, perusahaan belum mencatat atas penerimaan dari PT Lestari. Parenya berarti kita mendebitkan bank CAB sebesar Rp10.600.000 dan mengkreditkan piutang usaha sebesar Rp10.600.000 juga. Nah, yang ketiga, di sini ada salah satu BG yang diterima dari pelanggan ternyata itu kosong. Maka parenya kita akan mendebitkan piutang usaha sebesar Rp2.200.000 dan bank CAB sebesar Rp2.200.000. Yang keempat, perusahaan belum mencatat biaya administrasi dan jasa giro. Parenya kita akan mendebitkan biaya administrasi bank sebesar Rp25.000. Kemudian bank CAB-nya berarti 131.500 dan pendapatan lain-lain sebesar 156.500. Nah, kesimpulannya, jadi berdasarkan prosedur performance atas rincian kas buku bank dan rekening koran bank CAB, ditemukan adanya kesalahan kurang pencatatan, penerimaan yang belum dicatat, kemudian ada BG kosong dan belum mencatat biaya administrasi serta jasa giro, maka auditor itu harus melaporkan temuan ini dan menyarankan melakukan perbaikan atas selisih yang ditemukan. Oke, jadi sekian saja penjelasan dari saya mengenai model 4 kas dan setara kas ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.